Bab 147 Angin dingin dan kepingan salju seperti pisau memotong wajah Xiao Chen. Itu sangat menyakitkan. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, mencegah kepingan salju masuk. Puci. Niat membunuh yang dingin dan kasar mengunci Xiao Chen. Serangkaian es yang memukau keluar dari mulut si kera es. Tali es ini dikompresi hingga ekstrim, menjadi sehalus jarum. Xiao Chen merasakan ancaman kematian. Pada saat itu, dia ingin mengeluarkan Kaisar Bel Timur. Namun, dia ingat keraguannya sebelumnya dan pada akhirnya tidak menggunakannya. Perisai petir surgawi. Lampu listrik berkedip-kedip di sekitar Xiao Chen sebagai perisai petir berbentuk surahun jin dikelilingi Xiao Chen. Namun, tali es setebal jarum langsung menembus Heavenly Lightning Shield, meninggalkan lubang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Heavenly Lightning Shield perlahan-lahan menyebar. Darah menyembur keluar dari dada Xiao Chen. Xiao Chen memandang lukanya dengan aneh. Tali es itu sangat kecil. Ketika menembus tubuhnya, dia bahkan tidak merasakan sakit. Luka di dadanya sangat kecil. Tetapi darah mengalir keluar seperti keran yang memusingkan. Menyembur keluar dengan kuat. Xiao Chen berubah pucat. Dan dia berlutut. Menopang dirinya dengan Lunar Shadow Saber. Dia mengambil pil pengisian darah dan segera menelannya. Kemudian dia mengambil pil pengisian darah lain dan menghancurkannya sebelum menyebarkannya pada lukanya. Namun, pil pengisian darah yang terbukti dan teruji tidak berhasil kali ini. Ada ki dingin melengkung di sekitar luka di dadanya, mencegah daging tumbuh kembali. Kera es tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya ketika dia menembakkan tali es ini. Dia berdiri di tempat aslinya dan beristirahat untuk waktu yang lama. Hanya setelah itu ia pulih dan melompat tinggi ke udara dengan 4 anggota tubuhnya, bergegas ke Xiao Chen dari udara. Wajah pucat Xiao Chen menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia melemparkan patung emas dan Raja Singa Emas muncul entah dari mana. Makhluk seukuran gunung kecil menyematkan kera es ke tanah. Golden Lion King menggunakan kaki depannya yang kokoh untuk menginjak-injak kera es yang besar. Kera es terus berjuang. Setelah beberapa waktu, kera es akhirnya berhenti berjuang. Xiao Chen mengulurkan seutas sen spiritual. Melepaskan napas hanya setelah dia memverifikasi itu sudah mati. Luka di dadanya sekarang berdarah perlahan. Setelah menggunakan pil pengisian darah, pil itu sedikit pulih. Itu tidak lagi seburuk sebelumnya. Xiao Chen menyobek sehelai kain dari pakaiannya dan melilitkannya ke lukanya. Kemudian, dia berjalan ke sisi kera es. Melihat kera es yang tertutup luka, Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dan memotong tubuhnya dari samping. Dia menemukan organ-organ dalamnya sangat rusak. Bahkan ada beberapa sisa listrik. Sepertinya alasan sebenarnya kematian itu adalah akibat dari 10 jimat petir peringkat 3 yang dikaitkan. Kata Xiao Chen dengan acuh tak acuh sebelum mengeluarkan es kualitas puncak yang dikaitkan Spirit Core. Tepat pada saat ini, ada suara angin bertiup. Pedang Qi yang gemilang ditembakkan dengan keras pada Xiao Chen. Xiao Chen tanpa tergesa-gesa menyingkirkan inti roh ke cincin semesta dan tertawa pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Kamu akhirnya bergerak. Meskipun Xiao Chen telah memindai daerah itu beberapa kali dengan sen spiritualnya, dia tidak mendeteksi siapapun yang mengikutinya. Meski begitu, Xiao Chen terus mengawasi. Dia tahu pasti ada seseorang yang mengikutinya. Karena itu, pada titik krusial pertarungan melawan kera es, ia menyembunyikan beberapa kartu asnya. Jika bukan karena momen terakhir yang sangat mengerikan, dia tidak akan menggunakan Raja Singa Emas. Sial, Eastern Emperor Bell berdering pelan dan terbang keluar dari tubuh Xiao Chen. Itu melayang di atas kepalanya saat melepaskan ki kuning gelap ke bawah. Pedang Qi yang datang dari belakangnya diblokir dan menghilang menjadi 0. Xiao Chen melompat ke atas kepala Raja Singa Emas dan diam-diam memperhatikan orang yang mendekat. Seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekat. Ini adalah Saint Martial yang memerintahkan kepala klan Zhang. Dia dipanggil Chang Chun, tetua tamu pertama dari Zhang Clan kota Yunyang. Dia telah berkultivasi ke ranah medial Martial Saint Grade. Setelah seorang kultivator diolah ke Martial Saint, setiap peningkatan di ranah akan menghasilkan peningkatan kekuatan beberapa kali.
Saint Martial Grade Medial mampu bertarung secara merata dengan 10 Saint Martial kelas rendah. Ketika Changchun melihat lonceng Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen dan melihat Raja Singa Emas besar yang dia berdiri, ekspresinya berubah menjadi hati-hati. Sepanjang jalan, pemuda ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia tidak mengolah teknik yang memungkinkannya untuk menyembunyikan auranya, dia pasti sudah ditemukan oleh pemuda ini di beberapa kesempatan. Ketika dia melihat Xiao Chen memanggil Raja Singa Emas, dia sangat heran. Dia tidak berharap Xiao Chen memiliki rahasia harta pertahanan yang kuat. Apakah ini kartu trufmu? Suaranya sangat lembut tetapi sangat jelas. Dia berdiri diam di tempat dia semula berdiri. Secara alami memancarkan aura bergelombang. Bahkan dengan bel Kaisar Timur dan Raja Singa Emas, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Puci. Ketika berkompetisi mengenai aura, Xiao Chen pasti memiliki kekurangan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk bertarung melawannya. Dengan hanya berpikir, Raja Singa Emas meludahkan api keemasan di Changchun. Ci. Gelombang pedang Qi memotong, dan api emas diiris menjadi dua bagian. Terbang ke dua sisi. Sua. Sosok Changchun menghilang dan muncul kembali di samping Xiao Chen seperti hantu. Pedangnya melintas dan muncul di depan mata Xiao Chen. Sial. Untaian lain Qi kuning gelap mengalir turun dari bel Kaisar Timur di atas. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, itu secara otomatis memblokir pedang. Sial, dang, sial. Dalam sekejap mata, Changchun mengirimkan ratusan serangan pedang. Kecepatannya telah mencapai puncaknya. Tetapi itu diblokir oleh Qi kuning gelap dari Kaisar Bel Timur setiap kali. Eastern Emperor Bell memenuhi namanya sebagai harta rahasia-rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Meskipun tanda-tanda pembentukannya benar-benar rusak, itu masih sangat kuat. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi tenang saat dia berteriak dengan ringan. Sial, sial. Kaisar Timur Bell mengeluarkan bunyi panjang. Saat deringan yang tidak jelas terdengar, riak menyebar ke sekeliling. Changchun terbentur oleh riak ini. Ketika bel berbunyi, Xiao Chen merasa pusing. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Dia dengan cepat menghentikan bunyi lonceng yang panjang. Bagaimanapun, senjata rahasia yang rusak tidak bisa digunakan dengan benar. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk melompat ke udara. Ketika tubuh seukuran gunung kecil mendarat dan menekan Changchun, tanah bergetar. Changchun bergerak sangat cepat dan mengubah postur tubuhnya dengan cepat. Sementara dia menghindari serangan itu, dia terus-menerus menembakkan pedang Qi yang gemilang pada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, yang memiliki bel Kaisar Timur, praktis tidak terkalahkan. Aliran Qi kuning gelap jatuh dari atas, menghalangi semua serangan yang menghadangnya. Chop breaking gunung tiba-tiba. Changchun berteriak, dan penampilan pedangnya menjadi biasa. Teknik marsial peringkat bumi menembus Qi kuning gelap. Karena ini adalah teknik marsial peringkat bumi yang dijalankan oleh Medial Martial Saint Grade. Itu jauh lebih kuat dari tangan perebutan naga Xiao Chen. Selanjutnya, semua kekuatannya difokuskan pada satu titik. Riak muncul di Qi kuning gelap saat kekuatan besar menghantamnya. Xiao Chen terpaksa mundur beberapa langkah di punggung Raja Singa Emas sebelum ia bisa menstabilkan dirinya. Xiao Chen tercengang. Api di mata kanannya berkedip. Dan api ungu keluar mengalir. Api berputar dan berubah menjadi badai. Berputar terus-menerus. Changchun membuka tangannya lebar-lebar dan mundur dengan cepat. Menghindari api ungu yang berputar dalam sekejap. Saat dia perlahan mendarat di tanah, dia melihat bel Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen. Dia berpikir sangat keras. Tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Dengan mengendalikan Kaisar Bel Timur dan Raja Singa Emas pada saat yang sama, esens di Xiao Chen memancar keluar dengan cepat, mengalir keluar tanpa henti. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Sua, itu tidak diketahui mengapa tetapi Kaisar Timur bel di atas kepalanya membuat suatu keharusan dan menyusut kembali menjadi bel tembaga kecil yang indah. Setelah itu, jatuh ke tangan Xiao Chen. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen mulai membisu. Aku sudah pasti memperbaikinya. Hanya tanda-tanda formasi yang belum sepenuhnya dipulihkan. Aku juga sudah meletakkan tanda aku di atasnya.
Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa menggunakannya? Sebuah sinar muncul di mata Changchun. Dia bergerak sekali lagi. Dan cahaya pedang naik ke langit sebelum menebas ke arah Xiao Chen. Situasinya mengerikan. Sekarang bukan saatnya bagi Xiao Chen untuk memikirkannya. Tepukan guntur berderak di langit. Xiao Chen mengeksekusi teknik sabre bergegas guntur menggambar saber. Pedang meledak dengan cahaya. Berbenturan dengan cahaya pedang ini. Bang, tubuh Xiao Chen diledakkan ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah. Kemudian dia berguling terus-menerus di tanah. Luka di dadanya terbuka. Itu sangat menyakitkan. Tidak ada lagi peluang. Grandmaster bela diri kelas rendah menantang Saint medali kelas bela diri hanya mencari kematian. Xiao Chen berbaring di tanah sambil tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Awalnya aku berpikir dengan Kaisar Bel Timur dan Raja Singa Emas akan ada kesempatan. Hanya setelah pertempuran, dia menyadari kesalahannya. Kecepatan lawannya jauh lebih cepat daripada dia. Raja Singa Emas bahkan tidak bisa menyentuhnya. Hanya dengan ini, lawan sudah praktis tidak terkalahkan. Namun, mengetahui seseorang mengikutinya, tujuannya tercapai. Xiao Chen berpikir dalam hati. Orang ini tidak membawa token identitas kota pedang. Yang paling penting adalah orang ini menggunakan pedang. Dengan kata lain, orang ini tidak dikirim oleh Ge Yunbin. Setidaknya itu bukan skenario terburuk. Mengamuk, Xiao Chen memberikan perintah ini di dalam hatinya. Raja Singa Emas segera mengeluarkan aura amat buruk yang tak terbatas. Kecepatannya meningkat secara signifikan. Itu menunda Changchun mencegahnya mengejar Xiao Chen. Petir turun. Xiao Chen menggunakan batu roh kelas rendah lainnya. Esensinya segera diisi ulang. Sebelum dia pergi, dia memanggil Lightning Descent. Terus-menerus mengganggu Changchun. Kekuatan Lightning Descent dapat dianggap diabaikan oleh Saint Martial Grade Medial. Namun, dia tidak akan bisa menghindari tertabrak dan membuatnya sakit. Dia saat ini sibuk melawan Raja Singa Emas. Dia tidak punya waktu untuk menghindari sambaran petir. Segera, dia disambar beberapa kilat. Kulitnya menjadi hitam. Dan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia tampak seperti berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Changchun kesal sampai dia marah besar. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Kecepatan Raja Singa Emas yang besar ini telah meningkat secara signifikan. Mengikatnya sepenuhnya. Dia tidak bisa menghabiskan upaya berurusan dengan Xiao Chen. Waktu hampir habis. Si Singa Emas yang mengamuk tidak akan bisa bertahan lebih lama. Xiao Chen tersenyum tipis, sebuah kapal perang perak muncul. Dan dia melompat ke atasnya. Pergi dengan anggun. Sebelum dia pergi, dia melihat Raja Singa Emas. Dia merasa itu sangat disayangkan. Setelah Raja Singa Emas mengamuk, tidak akan ada cara untuk menggunakannya lagi. Jika akan sangat sulit untuk menemukan bahan berkualitas untuk ukiran. Kembali di kota pedang, Xiao Chen kembali ke halamannya dan duduk bersila. Dia mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation terus-menerus. Luka kecil di dadanya belum pulih. Ada beberapa ki dingin yang mencegahnya sembuh. Jika dia tidak dapat membubarkan ki dingin, Xiao Chen akan mati karena kehilangan banyak darah cepat atau lambat. Bab 148 setelah maju menjadi Martial Grandmaster. Genangan air yang jernih di dantiannya berubah menjadi sungai yang deras. Azure Dragon kecil itu juga menjadi jauh lebih besar dan berenang di sekitar air. Xiao Chen jelas bisa merasakan esens yang disediakan oleh sungai yang mengalir deras tidak hanya secara signifikan lebih berlimpah, tetapi juga jauh lebih murni. Dia mengedarkan esens di tubuhnya dalam siklus yang hebat sebelum akhirnya dia dengan hati-hati mengirimkannya ke luka di dadanya. Sehelai ki dingin keluar dari lukanya. Ekspresi Xiao Chen menjadi gembira. Dia akhirnya bisa mengeluarkan ki dingin ini. Kalau tidak, Xiao Chen tidak punya ide lain dan hanya bisa mati kehabisan darah. Namun, Xiao Chen terkejut. Karena ki dingin yang terkandung dalam luka kecil itu jauh lebih dari yang dia duga. Dia mengedarkan esensnya selama 2 hari 2 malam. Tanpa makan atau minum. Sebelum dia berhasil memaksa semua ki dingin keluar. Xiao Chen bangkit dan merasa seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia berjalan ke tempat tidur kayu langkah demi langkah dan jatuh ke atasnya menghadap ke bawah. Langsung tertidur.
Xiao Chen tidur selama 20 jam sebelum akhirnya terbangun. Merasa jauh lebih segar dan bersemangat. Dia sangat lapar. Perutnya bergemuruh. Setelah selesai mencuci, dia dengan cepat mencari penginapan untuk mengatasi rasa lapar ini. Di dalam penginapan, Xiao Chen mulai memikirkan rincian tugasnya. Untuk memulainya, tugas ini jelas bukan tingkat kesulitan yang wajar. Selain itu, dia yakin bahwa Martial Saint yang misterius bukanlah pria Ge Yunbin. Xiao Chen memikirkan persaingan ketat untuk tempat sekte dalam dan memikirkan kemungkinan. Mungkinkah itu karena ada tempat yang terbatas? Ge Yunbin ingin aku menyerah karena kesulitannya. Tetapi masih ada beberapa orang yang ingin masalah ini diselesaikan dengan pasti. Dan memutuskan untuk mengatasinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin Xiao Chen merasakannya. Xiao Chen menggedor meja dengan keras. Tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang main-main di belakang layar. Setelah dia membayar tagihannya, Xiao Chen cepat-cepat pergi ke City Lord Residence. Kultivator yang menjaga gerbang mengenali Xiao Chen dan setelah dia melaporkannya, dia membawa Xiao Chen. Penguasa kota sedang menjamu tamu penting seperti sebelumnya dan untuk sementara tidak bisa bertemu dengannya. Penjaga hanya bisa menempatkannya di aula sekunder untuk menunggu. Xiao Chen hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika orang itu pergi, dia segera mengeluarkan ukiran burung kecil dari cincin semesta. Xiao Chen mengeksekusi mantra pelepasan kehidupan dan burung kecil itu berkeliaran sebentar sebelum terbang keluar pintu. Xiao Chen menempelkan sense spiritualnya ke sana dan mengendalikan burung kecil itu untuk mengelilingi kota tuan rumah. Akhirnya, dia menemukan Ge Yunbin di aula besar. Dalam aula besar, Ge Yunbin berbicara dengan kepala klan Zhang kota Yunyang. Kepala klan Zhang tersenyum samar. City Lord Ge. Pil memperluas kehidupan awan abadi ini bukan pil memperpanjang awan kehidupan abadi biasa. Ada banyak rumput mata air kuning langka yang dicampur di dalamnya. Itu bisa memperpanjang umurmu 40 tahun. Brother Zhang. Kultivasi aku sudah terjebak di puncak Martial Saint sejak lama. Namun, City Lord Ge, kamu adalah puncak Martial King. Dengan masa hidup 40 tahun lagi, peluang kamu untuk akhirnya menjadi kaisar bela diri akan meningkat secara signifikan. Setelah kamu menjadi kaisar bela diri, masa hidup kamu akan meningkat 100 tahun lagi. Zhang Clan. Xiao Chen mengerutkan kening. Apakah itu Zhang Clan kota Yunyang? Dengan hanya berpikir, Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan burung itu untuk mendekat. Ketika Ge Yunbin mendengar ini, dia sedikit tersenyum. Zhang tua, santai saja. Dia akan mundur setelah menyadari kesulitannya. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan tugas yang aku berikan padanya. Kepala klan Zhang mendengus dingin. Aku telah menerima berita bahwa orang itu telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuan kota kepadanya. Ekspresi Ge Yunbin berubah. Dia menempatkan cangkir teh dari tangannya dengan berat ke atas meja. Dia berkata dengan suara cemberut. Zhang tua, kamu sadar bahwa ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh Miss Feng. Kamu berani main-main dengan dia? Old Zhang tersenyum ringan. Tuan kota, jangan khawatir. Secara alami, aku tidak akan berani main-main dengan seseorang yang direkomendasikan Miss Feng. Bisnis yang berkembang di kota Yunyang memiliki beberapa transaksi dengan klan Feng. Bagaimana aku berani memutuskan hubungan ini? Ekspresi Ge Yunbin santai. Dan dia berkata perlahan. Selama kamu tahu. Namun, dengan cara ini, segalanya menjadi sulit bagi aku. Kuota yang ditetapkan oleh sekte dalam sangat ketat karena alokasi sumber daya sangat tepat. Jika Leng Tianyu tidak melakukan kesalahan saat ini, tidak akan ada tempat di puncak Tianyu. Melihat kelas puncak pil memperluas awan abadi kehidupan di atas meja. Api dinyalakan di mata Ge Yunbin. Dia sekarang sudah berusia 120 tahun, umurnya hampir habis, pil memperluas kehidupan awan abadi ini memegang daya tarik maut baginya. Dia telah terjebak di puncak Martial King selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa maju menjadi kaisar bela diri, dia akan berakhir menjadi setitik debu. Kemajuannya di jalan kultivasi akan berhenti. Bagi kebanyakan orang, Raja Bela Diri adalah seseorang yang disukai semua orang. Bagi orang biasa untuk menjadi Martial Saint,
Itu sudah merupakan sesuatu yang patut dihargai. Namun, Ge Yunbin tahu ini tidak dianggap banyak. Semakin kuat dia tumbuh, semakin dia merasa tidak signifikan. Karena semakin enggan meninggalkan dunia, semakin banyak yang berjuang dalam perjalanan kultivasi yang panjang. Dan semakin banyak yang tidak mau berakhir menjadi debu. Dilupakan oleh orang-orang 100 tahun kemudian. Ge Yunbin memiliki ekspresi cemberut. Setelah berpikir lama, dia menghela nafas sebelum akhirnya berkata, "Aku hanya bisa menempatkan orang ini di puncak Qingyun. Aku akan meninggalkan tempat di puncak Tianyu untuk cucumu." Ketika kepala klan Zhang mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi sukacita. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas semua masalah kamu. Aku akan mengambil cuti aku terlebih dahulu dan menunggu kabar kamu." Ketika kepala klan Zhang pergi, Ge Yunbin terus mengutak-atik botol giok yang berisi pil memperluas kehidupan awan abadi. Wajahnya penuh senyum. Ketika dia bangkit dan meninggalkan aula besar, Xiao Chen dengan cepat mengendalikan burung kecil itu untuk mengikutinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba di kamarnya dan membuka botol giok, memeriksanya dengan cermat. "Tuan Kota." Orang yang direkomendasikan oleh Nona Feng sudah lama menunggu di aula sekunder. Suara seorang kultivator terdengar di luar pintu. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Dia sebenarnya hanya melaporkan kedatanganku ke penguasa kota setelah aku menunggu di sini selama ini. Ketika dia ingat dia menunggu begitu lama untuk terakhir kalinya, dia tidak bisa menahan rasa marah. Ge Yunbin sedikit mengernyit. Tepat ketika aku mulai menilai ini, dia benar-benar memilih waktu yang akan datang. Aku hanya bisa menangani penilaian ini nanti. Dia meletakkan pil memperpanjang kehidupan Cloud abadi di atas meja dan membuka pintu. "Ayo pergi." Setelah dia pergi, Xiao Chen memperhatikan Ge Yunbin meninggalkan pil awan abadi yang memanjang di kamar, saat dia terburu-buru. "Haruskah aku mengambilnya? Sialan. Orang ini hampir membuatku mati. Mengapa aku harus bersikap baik padanya?" Xiao Chen membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak ragu-ragu mengendalikan burung kecil itu untuk terbang masuk melalui lubang ventilasi. Setelah burung kecil masuk, segera meraih pil memperpanjang kehidupan Cloud abadi di atas meja dan terbang keluar. Xiao Chen sedikit cemas. Dia takut seseorang akan melihat burung itu. Jadi dia mengendalikan burung itu untuk terbang sangat tinggi. Setelah itu, burung kecil itu mendarat dengan selamat di tangan Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat melepaskan mantra dan kemudian menempatkan patung burung kayu dan pil memperluas kehidupan awan abadi di cincin semesta. Setelah dia melakukan semua ini, pintu aula sekunder terbuka. Ge Yunbin berjalan dengan senyum menghiasi wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar dan berkata, "Keponakan Ye Chen, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas kamu?" Xiao Chen agak heran. Tetapi tidak ada perubahan pada ekspresi di wajahnya. Dia bangkit dan membungkuk. "Salam, Tuan Senior Kota. Junior ini tidak mempermalukan kamu dan berhasil membunuh kera es peringkat 5. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan mayat ais ape. Kulit Ge Yunbin berubah. Meskipun dia sudah tahu ini dari kepala klan Zhang, sekarang dia melihatnya sendiri. Dia hampir tidak percaya. Seorang master martial kelas superior benar-benar berhasil membunuh binatang roh peringkat 5. Betapa tidak bisa dipercaya. Dia menatap Xiao Chen lagi dan matanya menyala. Xiao Chen sebenarnya sekarang adalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Mataku sudah gagal. Aku baru sadar kalau keponakan telah maju ke Martial Grandmaster. Selamat, Ge Yunbin memandang Xiao Chen dan tersenyum tipis. Dia merasa itu sangat disayangkan. Karena orang ini mungkin jenius. Xiao Chen menunjukkan etiket saat dia berkata dengan rendah hati. "Aku harus berterima kasih kepada senior untuk ini. Jika bukan karena pertarungan dengan roh binatang peringkat 5, aku tidak akan maju untuk menjadi Martial Grandmaster." Ge Yunbin tertegun. Bahkan orang yang berpengalaman seperti dia tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Xiao Chen. Dia berpikir bahwa Xiao Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Dia tersenyum dengan malu. "Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Mampu menerobos adalah hasil dari usaha kamu sendiri. Kamu dapat menyimpan mayat roh binatang. Tunggu sebentar."
Aku akan meminta seseorang mengirimmu ke pegunungan Lingyun. Dia sekarang merasakan beberapa perasaan rumit dan tidak memeriksa mayat roh binatang dengan hati-hati. Dia memanggil seseorang dan berkata, bawa adik kecil ini ke pegunungan Lingyun. Kirim dia ke puncak Qingyun dan bawa token identitas aku juga. Ketika orang ini mendengar kata-kata puncak Qingyun, dia menunjukkan ekspresi keheranan yang jelas. Dia menerima token identitas emas Geunbin sebelum dia bereaksi. Baiklah, saudara Ye, tolong ikuti aku. Ini sudah kedua kalinya Xiao Chen mendengar tentang puncak Qingyun. Dia sudah membuat beberapa tebakan tentang hal itu. Sekarang setelah dia melihat ekspresi orang ini, dia sekarang yakin bahwa puncak Qingyun bukanlah tempat yang sangat baik. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempertanyakan ini. Dia mengikuti orang itu keluar dan mengobrol dengannya. Namanya adalah Tang Dingtian. Dan dia adalah pelayan wakil dari City Lord Residence. Dia memegang banyak otoritas di Sabre City. Tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa ada beberapa di atasnya. Namun, dia sangat rendah hati dan dia menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan Xiao Chen ketika berada di sekte dalam. Sekte Heavenly Sabre Pavilion dibagi menjadi 7 cabang. Didistribusikan pada 7 puncak pegunungan Lingyun. 7 cabang terletak di puncak. Persyaratan yang dimiliki masing-masing guru puncak untuk murid berbeda. Teknik sabre dan teknik gerakan yang mereka pelajari juga berbeda. Selain dari Master Pavilion, orang-orang yang memiliki otoritas paling besar di Pavilion Sabat Surgawi adalah pemimpin puncak dari berbagai cabang. Selain mereka ada aula penegakan hukum, majelis tetua, dan beberapa organisasi lainnya. Tang Dingtian juga memberitahu Xiao Chen tentang berbagai alasan terlarang di sekte dalam. Dia tidak boleh memasuki tempat-tempat itu atau konsekuensinya akan sangat parah. Terlepas dari seberapa besar dukungannya, aula penegakan hukum tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen dan Tang Dingtian menjadi lebih akrab satu sama lain. Dia bertanya tentang keraguan dalam hatinya. Stuart Tang, dapatkah kamu menjelaskan situasi puncak Qingyun lebih detail? Xiao Chen telah menemukan bahwa, meskipun Tang Dingtian banyak berbicara, dia telah menghindari topik yang berkaitan dengan tempat yang akan dituju Xiao Chen, puncak Qingyun. Tang Dingtian tiba-tiba berhenti berbicara dan kemudian tersenyum dengan canggung setelahnya. Tuan kota mungkin tidak memberitahu kamu. Jadi aku tidak berani memberitahu kamu secara langsung. Mari kita begini. Dari 7 puncak di pegunungan Lingyun, kekuatannya adalah yang terendah, tetapi memiliki jumlah kompetisi paling sedikit. Kekuatan terendah, Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Itu tidak masalah. Melihat situasi Heavenly Sabre Pavilion, kekuatan Peak Master setidaknya adalah raja bela diri. Tidak peduli bagaimana dia menginstruksikan Xiao Chen, itu akan lebih dari cukup.